Video hari ini harga emas 3.346 ya. Emas ini arahnya kemana ya? Kayaknya agak rumit ya. Sedangkan inflasi aja keluar, harganya naik turun ya. Jadi market pun bingung, kita pun ikut bingung juga ya, karena nggak ada arahnya yang bisa kita lihat sih itu ya. Kalau secara yang kita lihat ya memang dalam zona merah ya. Jadi tekanan sell lebih kuat sekarang kita lihat. Apakah dia akan lanjut atau hanya sementara aja tiba-tiba pullback gitu. Ya. Jadi akan saya pantaukan ya bahwa di sini adalah zona support di sini. Ya, anggap sini sebagai support. Ya. Dan jika dia break di bawah sini, artinya dia akan makin dalam. Ya. Di sini. Ya, di sini kita lihat ya, saya kasih tanda begini ya, kalian bisa lihat di sini dia ada reject, akhirnya reject ya kan. Di sini dia break, akhirnya dia masuk kembali. Jadi terjadi berlawanan sangat kuat seller sama buy ya. Bisa lihat dia sudah break, turun, habis itu tiba-tiba tutup candle, hajar lagi buy ke atas ya. Jadi atas bawah dia sikat semua ya. Dan juga kalau kita dia berdasarkan EMA, ini kan lebih ke downtrend ya. Kalau kita berdasarkan ini 100 nih. Jadi sementara ya kita lihat bahwa 355 di sini ada zona supply. Ya, dari atas ke sini adalah zona supply. Ya, kalau dia sentuh lagi ada harapan kena reject ya bisa sell. Kalau nggak ada, kalau melihat ada dia break ya nggak usah sell gitu. Jadi semua tergantung kalian lihat masing-masing, apa kalian membaca dia terdesi dia kena reject atau break gitu ya. Dan saya lihat daily-nya sudah penutupan yang namanya momentum bearish ya. Jadi artinya tekanan seller sudah mulai masuk ya. Jadi kemungkinan besar kalau dia momentumnya sell dia lanjut ya bisa turun gitu dalam 5 hari 6 hari. Apakah dia akan mencoba ambil liquid ini ya 3289. Dan juga kita bisa lihat ya dalam daily ini bahwa emas ini kondisinya sideways lumayan lama. Ini udah 1 2 3 4 udah diuji tetap gak bisa lanjut lagi. Ini juga setengah jam turun. Dan ini pun sama ya, ini dia akan pecah salah satunya nih ya. Untuk sekarang kita lihat dia sudah penutupan momentum sell, artinya dia mau uji ke bawah sekarang. Jadi saya lihat kan di sini ada potensi akan uji lagi sekali lagi 360 akan dia uji lagi sini ya. Jadi kalau dia turun nih ya, berarti di sini kita bisa lihat ada 3 planning buy-nya ya, bisa di sini atau di sini atau di sini. High risk, medium risk, low risk di sini antara tiganya. Ya. Kalau low risk ini aman sih, kalau kita buy di sini aman dan bentuk ada turun di sini aman. Kenapa aman? Karena di sini bisa dibilang masih price ya, karena hanya sekali sentuh dan satu kali kode dia kasih kode di sini ada support. Ya, kalau dia ke sini kita bisa buy. Ya, enggak usah pusingkan. Di sini ada low risk. Dan juga zona lumayan press. Nah, ini juga lumayan ya, 1 kali 2 kali ya, masih bisa dia turun, masih kan ada sedikit gitu. Oke, kalau berdasarkan H1 ini kita lihat ya mainnya situ-situ aja sih, supply support main situ-situ aja, mana yang akan dia pecah ya. Kayaknya saya lebih memilih ya wait and see dulu ya kan, walaupun ini breakout sell kayaknya agak wanti-wanti juga. Instingnya bilang kayaknya rumit gitu ya kan. Saya gak tahu kan kenapa bisa mendeteksi rumit. Mungkin dari kita lihat candlenya gini-gini memang susah sih sebenarnya, susah sekali ya. Maka kadang-kadang kita harus tahu kadang-kadang ya hari-hari yang kita tidak bisa entry ya, mungkin bisa 1 2 hari 3 hari gak entry juga bisa nih ya. Ya kalau memang dia mau lama begini ya bisa aja situ ya.
Oke, jadi bisa kita lihat ya arahnya agak rumit ya. Jadi masih kita lihatlah sisi lunturnya gimana, oke. Step by step lagi ya. Asnya kayaknya udah tenang nih ya kan. Oke, jadi ini bisa aku sampaikan.